Mau mandi air tidak ada. Mau siram bunga ini nih. Bunga semua juga pada kering. Hujan sudah 1 minggu tidak turun. Mau cuci pakaian juga tidak ada air. Mama mau beli ikan yang dibutuhkan atau garam atau minyak. Mama mau beli itu tapi airnya tidak ada. Mau tidak mau harus beli air dulu. Yang pertama dibutuhkan air. Dan air adalah salah satu unsur kehidupan. Jadi yang diutama itu air dulu. Desa Kawalelo terletak di Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur. Desa Kawalelo kaya akan potensi keberagaman pangan di lahan kering seperti sorghum, jewawut, dan padi lokal. Letaknya yang berada di pesisir pantai juga membuat desa ini kaya akan hasil laut. Untuk budidaya pertanian, hingga kini masyarakat desa Kawalelo masih mengandalkan air hujan. Ketika musim kemarau tiba, masyarakat desa menggantungkan nasib pada sumber daya laut. Sumber mata air Watonitung menopang kehidupan warga desa Kawalelo untuk kegiatan pertanian dan kebutuhan domestik rumah tangga. Namun kini, mata air Watonitung mengalami kekeringan dan debit airnya berkurang akibat bencana alam yang melanda. Yang paling terparah itu di tahun 1992. Gempa Flores. Jadi saat gempa itu mata air kami tertutup oleh pasir. Tahun 2021 baru bencana Seroja. Lalu juga terdampak karena banjir bandang membuat aliran-aliran atau jalur-jalur air itu semakin terjal, menimbulkan makin cepat longsor. Bulan Februari 2023 itu ada banjir hampir mendekati banjir bandang, tapi tidak sebesar di tahun 2021. Dengan kekurangan air ini, ekonomi kami juga terganggu. Mau beli air atau mau beli yang lain, mengongkos anak atau yang lain-lain. Jadi kebutuhan air ini yang paling mendesak. Jadi yang dibutuhkan itu air. Saya dengan keluarga saya, kami hanya membeli 4 drum. Karena di samping rumah mama ada sumur. Jadi bisa terbantu untuk mencuci, mandi, bisa terbantu dari air sumur. Soal untuk makan minum, air pakai beli. Menurut penelitian dari kesehatan, air sumur untuk sekarang untuk di Kawalelo tidak bisa dikonsumsi. Selama 2 minggu ini 4 drum bisa mencukupi khusus minum, makan dan minum. 4 kali 20.000 jadi 80.000. Masyarakat desa Kawalelo harus menyisihkan pendapatannya untuk membeli air. Kondisi ini semakin memperburuk keadaan, mengingat pendapatan masyarakat yang sangat terdampak akibat perubahan iklim yang mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. Saat ini, masyarakat desa Kawalelo kesulitan mengembangkan tanaman pangan karena ketiadaan air. Kalau di laut lagi bersahabat ya kita ke laut. Ya kita adu nasib aja. Kalau hari ini tidak ada, besok kita cari tempat baru lagi. Tetap tidak ada, kita cari baru lagi sampai 3 kali. Kalau tidak ada, istirahat. Makin banyak biaya lagi yang dikeluarkan buat tangkap ikan, beli peralatannya kurang satu tidak dapat. Di 2023 ini dari Januari, Februari, Maret ini ikan yang paling tinggi 10 kilo satu orang. Tahun ini memang kurang sama sekali, penghasilan kurang sama sekali. Dibedakan dengan tahun kemarin. Padahal tahun kemarin sampai bisa 1 hari 500-600 per hari. Dari pagi 2,5 kilo. Jadi mama bisa bedakan tahun kemarin dengan tahun ini. Padahal bulan Maret tahun kemarin 1 hari bisa 600 kilo per hari. Mungkin perubahan cuaca atau angin besar, hujan terlalu banyak atau kurang, kita tidak tahu. Kondisi cuaca sekarang aman, angin juga tenang, hujan juga tidak. Tapi orang melaut kosong, itu yang aneh. Jadi kita mau ngomong bagaimana? Kemarin hujan besar, angin besar, ada ikan. Tapi sekarang sama sekali. Malahan di jauh sana orang dapat. Jadi sekarang posisi sekarang yang om-om bapak-bapak pelaut tidak melaut. Karena 1 malam keluar juga tidak ada. Nah besok lagi keluar juga 1 kilo. Merasa kondisi alam dan perubahan iklim yang berdampak pada sumber mata pencaharian masyarakat, anak muda Kawalelo atau yang sering disebut Andaka melakukan konservasi mata air Watonitung.
Jadi kami melihat kondisi Desa Kawalelo itu kekurangan air, apalagi kalau di musim kemarau. Itu kami sangat membutuhkan air bersih, terutama air minum. Jadi saya dengan Abang Karli, kami membentuk sebuah kelompok untuk konservasi di mata air Batumitung ini. Dalam perjalanan ternyata banyak yang mendukung kami. Jadi dari ranting ini kami tanam, kami semaikan, dijadikan anakan. Ternyata ide kami ini sangat disponsori oleh Yas Pensel yang bekerja sama dengan Kehati waktu itu. Akhirnya kami mendapat bantuan tanaman anakan bambu sebanyak 700 anakan yang bulan lalu kami tanam. Pemerintah desa juga menyetujui dan bahkan meminta bantuan kepada masyarakat untuk sama-sama dengan kami menanam anakan bambu di mata air ini. Kebetulan di Desa Kawalelo itu kan ada SMK yang namanya SMK Ancop. Jadi saya dan Abang Karli membuat surat untuk ke SMK Ancop. Ternyata di sana ada yang namanya pecinta alam dan disambut baik undangan dari kami. Dan waktu itu ada 40-an anak SMK Ancop yang bersama-sama dengan LC Kawalelo, dengan masyarakat Desa Kawalelo, kami menanam sama-sama di mata air ini. Ya kayak kita awal-awalnya memang sendiri, tapi makin kesini akhirnya makin banyak yang ikut. Tidak sampai diajak, kami cuma sebatas memberitahukan bahwa inilah aktivitas kami, kegiatan kami. Kalau mau ikut ya silakan, kalau tidak ya tidak masalah. Dan syukurlah walaupun mata air debitnya kecil, tapi masih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kawalelo, meskipun tidak secara keseluruhan. Harapan dari ibu, pribadi ibu, mudah-mudahan kita bisa kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah supaya melihat bagaimana keadaan situasi di masyarakat, contohnya di nelayan seperti ini, kondisi ini, tolong diperhatikan. Padi mau berbuah, hujan tidak ada, dia butuh hujan. Orang melaut juga sekarang, bulan terang, angin tenang, orang mancing tidak dapat. Nah, kebutuhan rumah tangga juga pasti kekurangan. Kayak tidak ada ikan, tidak ada pemasukan. Yang sederhana saja kalau kita mau bicara iklim, ini kita tidak bisa buat banyak. Yang luar biasanya tidak bisa. Kita hanya yang sederhana-sederhana, tapi saya yakin itu pengaruhnya besar ke depan. Menanam, tidak buang sampah sembarangan, tidak bakar sampah sembarangan. Semoga di desa kami, khususnya Desa Kawalelo, ya airnya bisa mencukupi lah, mau kebutuhan apapun. Anak muda di Desa Kawalelo telah memulai langkah kecil yang berdampak besar bagi kehidupan di masa mendatang. Tentu ini saja tidak cukup. Apalagi yang bisa kita lakukan? Semoga anak dan cucu kami besok-besok tuh tidak membeli air lagi. Yakinlah bahwa setelah kita merawat alam, alam akan memberi kita yang terbaik.